Hari itu, sinar matahari pagi menyusup melalui jendela kamar pengantin yang baru, membangunkan Maya dengan lembut. Ia membuka mata, tersenyum melihat wajah Andi yang masih tertidur di sampingnya. Andi, pria yang ia kenal sejak kuliah, kini resmi menjadi suaminya. Pernikahan mereka kemarin adalah mimpi yang menjadi nyata. Pesta sederhana di halaman rumah keluarga Andi, dihadiri kerabat dekat dan teman-teman. Maya, gadis dari keluarga biasa di pinggiran kota, merasa seperti putri dalam dongeng. Ia lahir dari orang tua yang bekerja sebagai buruh pabrik, tapi tekadnya untuk belajar membuatnya lulus sarjana keperawatan dengan nilai bagus. Andi, anak tunggal dari keluarga pengusaha kecil, jatuh cinta pada semangat Maya yang pantang menyerah. "Maya, sayang, selamat pagi," gumam Andi sambil merangkulnya. Mereka berpelukan, tertawa kecil mengenang malam pertama mereka sebagai suami istri. "Aku bahagia sekali. Kita akan bangun rumah tangga yang indah bersama." Maya mengangguk, hatinya penuh harap. "Ya, Mas. Aku juga. Kita akan saling dukung, ya? Aku mau terus bekerja di rumah sakit, sambil kita rencanakan masa depan." Andi mencium keningnya. "Tentu saja. Kamu perawat hebat, kok. Ibu pasti bangga punya menantu seperti kamu." "Ah, Ibu Sinta." Mertua Maya yang baru. Wanita berusia 50-an itu, dengan rambut pendek yang selalu rapi dan tatapan mata yang tajam, adalah ibu tunggal Andi setelah ayahnya meninggal 10 tahun lalu. Ibu Sinta mengelola toko kain kecil yang diwariskan suaminya, dan ia dikenal sebagai orang yang tegas, bahkan keras kepala. Saat pertama kali Maya diperkenalkan, Ibu Sinta tersenyum ramah, tapi Maya merasakan ada sesuatu yang dingin di balik senyum itu. "Anakku butuh istri yang bisa mengurus rumah tangga dengan baik," katanya saat itu, seolah menilai Maya dari ujung rambut hingga kaki. Pagi itu, setelah sarapan bersama, Maya mulai membersihkan rumah. Ia ingin membuat kesan baik sebagai menantu baru. Andi pergi ke kantornya sebagai manajer di perusahaan distribusi barang, meninggalkan Maya sendirian dengan Ibu Sinta. Mertua itu duduk di ruang tamu, membaca koran sambil minum teh. "Maya, kemari sebentar," panggil Ibu Sinta dengan suara datar. Maya menghampiri, tersenyum. "Ya, Bu. Ada apa?" Ibu Sinta menatapnya dari atas kacamata. "Kamu masak apa tadi pagi?" "Nasi gorengnya agak asin. Andi suka yang lebih manis." "Loh, kamu harus belajar selera anakku." Maya terkejut, tapi ia tetap sopan. "Maaf, Bu. Besok saya perbaiki. Saya biasa masak untuk keluarga saya, tapi saya akan sesuaikan dengan selera Mas Andi." Ibu Sinta menggelengkan kepala. "Keluarga kamu kan dari kampung. Pasti beda. Andi anak kota, dibesarkan dengan makanan enak. Kamu harus lebih hati-hati. Jangan sampai anakku kelaparan gara-gara masakanmu." Kata-kata itu seperti tusukan halus, tapi Maya menahan diri. Ia tahu, sebagai menantu, ia harus hormat. "Baik, Bu. Terima kasih nasihatnya." Hari-hari pertama berlalu dengan relatif tenang. Maya bekerja shift pagi di rumah sakit swasta kecil di pusat kota, merawat pasien dengan penuh dedikasi. Pulang kerja, ia langsung ke dapur, memasak makan malam sambil mendengarkan cerita Andi tentang harinya. Mereka sering duduk berdua di teras, menikmati angin malam sambil berbagi mimpi. "Somedai, kita punya rumah sendiri, ya, Mei," kata Andi. "Dan anak-anak yang lucu." Maya tertawa. "Amin. Tapi sekarang, aku senang bisa tinggal di sini dengan ibu juga." Tapi perlahan, campur tangan Ibu Sinta mulai terasa. Suatu sore, saat Maya pulang lelah setelah shift panjang, ia menemukan Ibu Sinta sedang mengatur ulang lemari pakaiannya. "Bu, lagi apa?" tanya Maya heran. "Oh, ini. Baju-bajumu banyak yang kusut. Aku uruskan. Kamu kan sibuk kerja, pasti nggak sempat," jawab Ibu Sinta sambil melipat baju Maya. Maya merasa risih. "Terima kasih, Bu. Tapi saya bisa urus sendiri." Ibu Sinta tersenyum tipis. "Nggak apa-apa. Lagi pula,
Andi bilang kamu sering capek. Sebagai ibu, aku harus bantu. Tapi, Maya, kamu pikirkan deh, kalau sudah punya anak nanti, kerja terus gini gimana? Andi butuh istri yang di rumah, mengurus semuanya. Maya diam sejenak. Ini bukan pertama kalinya Ibu Sinta menyindir pekerjaannya. Bu, saya suka kerja saya. Saya bisa atur waktu. Lagi pula, Mas Andi dukung kok. Ibu Sinta menghela napas. Andi anak baik. Dia nggak mau bikin kamu sedih. Tapi aku tahu, dia capek pulang malam, rumah berantakan. Kamu dari keluarga sederhana, mungkin biasa begitu. Tapi di sini, standarnya beda. Kata, keluarga sederhana, itu lagi. Maya merasa tersinggung. Keluarganya memang tidak kaya, tapi mereka penuh kasih sayang. Ayahnya bekerja keras sebagai buruh. Ibunya menjahit di rumah untuk biayai sekolah Maya. Tapi Maya tak mau bertengkar. Ia hanya mengangguk dan pergi ke kamar. Malam itu, saat Andi pulang, Maya ceritakan hal itu. Andi memeluknya. Ibu cuma khawatir. Sayang. Dia sayang sama kita berdua. Sabar ya. Maya mengangguk. Tapi dalam hati, ia mulai merasakan retak kecil di pernikahannya. Konflik kecil mulai muncul lebih sering. Suatu hari, Maya memasak ayam goreng favorit Andi, tapi Ibu Sinta mengkritik di depan meja makan. Ayamnya keras. Maya, kamu beli di mana? Pasti yang murah. Andi suka yang empuk, dari pasar premium. Andi tertawa canggung. Nggak apa-apa, Bu. Enak kok. Tapi Maya melihat tatapan Andi yang ragu. Ia merasa gagal. Besok saya beli yang lebih bagus, Bu. Ibu Sinta menggeleng. Nggak usah repot. Biar aku aja yang belanja. Kamu kan sibuk kerja. Lagi pula, dengan gaji perawatmu yang pas-pasan, mending hemat. Maya menelan ludah. Gajinya memang tidak sebesar Andi, tapi ia bangga bisa mandiri. Malam itu, di kamar, Maya bertanya pada Andi. Mas, kamu keberatan aku kerja? Andi menggeleng. Enggak, Mei. Tapi ibu bilang, kalau kamu resign, kita bisa fokus bangun keluarga. Dia khawatir kamu kecapean. Maya marah. Itu artinya ibu suruh aku berhenti kerja? Mas, aku nggak mau jadi istri yang cuma di rumah. Aku punya mimpi juga. Andi memegang tangannya. Sabar. Ya, ibu cuma saran. Tapi saran itu semakin sering. Ibu Sinta mulai menelepon kerabat, menceritakan betapa susahnya punya menantu yang kerja terus. Maya baik sih, tapi dia nggak ngerti mengurus rumah. Andi kasihan, pulang malam, makan malam belum siap. Maya mendengarnya secara tak sengaja saat Ibu Sinta bicara di telepon. Hatinya terluka. Ia mulai merasa tidak diterima. Konflik memuncak saat ulang tahun Andi. Maya rencanakan kejutan, kue buatan sendiri dan makan malam romantis. Tapi Ibu Sinta ikut campur, mengundang kerabat tanpa bilang Maya. Acara jadi ramai, dan Maya merasa seperti tamu di rumah sendiri. Andi, ini ulang tahunmu, tapi ibu yang atur semuanya. Keluh Maya malam itu. Andi menghela napas. Ibu excited. Mei, dia sayang aku. Maya menangis pelan. Tapi aku istrinya. Aku yang seharusnya atur. Sejak itu, retak semakin lebar. Ibu Sinta mulai menuduh Maya tidak layak karena latar belakangnya. Kamu dari keluarga miskin, Maya. Andi butuh istri yang bisa bantu bisnis keluarga, bukan yang sibuk sendiri. Maya bertahan, tapi ia tahu, pernikahannya mulai rapuh. Setiap hari, ia berdoa agar semuanya baik-baik saja. Tapi dalam hati, ia mulai meragukan. Apakah ia bisa bertahan dengan mertua seperti ini? Atau ini hanya awal dari badai yang lebih besar? Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Maya mencoba menyesuaikan diri, tapi kritik Ibu Sinta tak pernah berhenti. Suatu pagi, saat Maya siap berangkat kerja, Ibu Sinta menghadangnya di pintu. Maya, hari ini Andi ada rapat penting. Kamu pulang cepat ya.
Masak makanan spesial. Jangan sampai dia kecewa. Maya mengangguk. Ya, Bu. Tapi di rumah sakit, ada pasien darurat yang membuatnya lembur. Pulang malam, ia temukan Andi sudah makan dengan masakan Ibu Sinta. Ibu bilang kamu sibuk, jadi dia masak, kata Andi. Maya merasa kalah. Maaf, Mas. Ada pasien kritis. Ibu Sinta dari dapur. Lihat kan? Kerja terus. Andi butuh istri, bukan perawat 24 jam. Malam itu, pertengkaran pertama terjadi. Andi membela ibunya. Ibu benar. Mei, kamu terlalu sibuk. Maya menangis. Aku kerja untuk kita juga, Mas. Tapi Andi diam. Retak itu semakin dalam, dan Maya mulai merasa sendirian di rumah yang seharusnya menjadi surga baginya. Maya berdiri di depan cermin kamar mandi, menyeka air mata yang tak henti mengalir. Sudah 3 bulan sejak pertengkaran pertama itu, tapi luka di hatinya belum sembuh. Setiap pagi, ia memaksakan senyum sebelum berangkat kerja, berharap hari ini akan berbeda. Tapi Ibu Sinta seolah punya radar untuk mendeteksi kelemahan Maya, dan serangannya semakin tajam, seperti pisau yang diasah setiap hari. Pagi itu, Maya bangun lebih awal untuk memasak sarapan spesial, bubur ayam dengan topping telur rebus dan kerupuk, resep rahasia dari ibunya yang selalu membuat Andi lahap. Ia sibuk di dapur. Aroma bawang goreng memenuhi rumah sederhana 2 lantai itu. Rumah keluarga Andi di pinggiran kota, dengan halaman kecil yang ditanami bunga melati, seharusnya jadi tempat damai. Tapi bagi Maya, itu seperti medan perang. Ibu sudah bangun? Tanya Maya pelan saat Ibu Sinta muncul di ambang pintu dapur, mengenakan daster panjang dan sandal jepit yang berderit. Ibu Sinta mengendus udara, hidungnya mengerut. Bau amis nih. Kamu masak apa? Jangan-jangan ikan asin lagi. Andi alergi. Loh, kamu lupa ya? Maya menoleh. Sendok kayu di tangannya gemetar. Bukan, Bu. Ini bubur ayam. Saya pakai daging ayam segar dari pasar kemarin. Ibu Sinta mendekat, mengintip panci. Ayam segar katamu? Itu kelihatan seperti ayam kampung murah. Andi suka yang filet, yang mahal. Kamu hemat banget, ya? Takut boros karena gajimu kecil. Maya menelan ludah, berusaha tetap tenang. Saya pikir ini enak, Bu. Mas Andi bilang kemarin dia suka yang homemade. Ibu Sinta tertawa sinis. Suaranya bergema seperti cambuk. Homemade? Kamu pikir Andi anak desa yang makan apa saja? Dia dibesarkan dengan makanan restoran. Maya, kamu dari keluarga buruh. Pasti biasa masak yang ala kadarnya. Kalau Andi sakit gara-gara ini, siapa yang tanggung jawab? Kata-kata itu menusuk dalam. Maya ingat betul bagaimana ia tumbuh. Ayahnya pulang malam dari pabrik dengan tangan penuh kapalan. Ibunya menjahit baju tetangga sambil bersenandung untuk bayar sekolahnya. Mereka miskin, tapi mereka bangga. Bu, saya sudah usaha. Kalau kurang, saya beli yang lebih baik besok. Ibu Sinta menggelengkan kepala. Matanya menyipit. Usaha? Itu alasan orang malas. Andi butuh istri yang pintar atur keuangan, bukan yang boros waktu di rumah sakit. Kamu tahu, kan? Andi lagi promosi jabatan? Dia butuh dukungan di rumah, bukan istri yang pulang larut. Maya diam, hatinya perih. Ia tahu Andi memang sedang berjuang di kantor. Tapi dukungannya justru dari gaji Maya yang ia sisihkan untuk tabungan rumah baru. Tapi sebelum ia bisa membela diri, Andi muncul dari kamar. Rambut masih acak-acakan. Pagi, Bu. Pagi. Sayang. Wah, enak nih baunya. Ibu Sinta langsung berubah wajah. Tersenyum lebar. Andi, ini sarapan. Tapi Mama khawatir. Buburnya agak aneh rasanya. Mending Mama buatkan roti bakar aja, ya? Andi melirik Maya, yang sedang menunduk. Nggak usah, Bu. Ini buatan Maya. Pasti enak. Ia mencicipi, dan matanya berbinar. Enak banget. Mei, terima kasih, ya. Maya tersenyum kecil, lega.
Tapi Ibu Sinta tak puas. Saat Andi pergi ke kamar mandi, ia mendekati Maya lagi. Lihat, dia bilang enak karena kasihan sama kamu. Jangan sombong. Nanti kalau dia sakit, kamu yang disalahin. Sepanjang hari di rumah sakit, Maya tak bisa fokus. Pasien anak yang demam tinggi, operasi kecil yang ia bantu, semuanya terasa kabur. Pikirannya melayang ke rumah. Ketatapan Ibu Sinta yang penuh penghakiman. Pulang sore, ia bawa oleh-oleh, es krim favorit Andi dari toko dekat kantor. Harapannya, malam ini bisa tenang. Tapi malam itu, badai mulai mengamuk. Saat makan malam, Ibu Sinta tiba-tiba membuka topik di depan Andi. Andi, Mama dengar dari Tante Rini, ada anak teman Mama yang cocok buat kamu. Namanya Lisa, lulusan luar negeri, kerja di bank besar. Cantik, pintar, dan keluarganya punya usaha besar. Andi tersedak nasi. Bu, apa-apaan ini? Aku sudah nikah sama Maya. Ibu Sinta melirik Maya sekilas, seolah ia tak ada di meja itu. Ya Tuhan, Andi, Mama cuma bilang, kalau dulu kamu pilih yang seperti Lisa, hidupmu lebih enak. Bukan yang seperti sekarang. Maya meletakkan sendoknya pelan, tangannya gemetar. Bu, maksudnya seperti apa? Ibu Sinta tak bergeming. Kamu tahulah, kamu baik, Maya, tapi kamu gak cocok buat Andi. Kamu sibuk kerja, rumah berantakan. Andi anak tunggal, butuh istri yang total di rumah. Bukan yang setengah-setengah. Andi memerah wajah. Bu, cukup. Maya istriku, dan dia luar biasa. Tapi Ibu Sinta tak berhenti. Ia mulai memfitnah di depan keluarga besar. Besoknya, saat acara arisan keluarga di rumah, Ibu Sinta mengundang sepupu-sepupu Andi tanpa bilang Maya. Ruang tamu ramai dengan tawa dan obrolan. Maya sibuk menyajikan kue dan teh, berusaha jadi tuan rumah yang baik. Tapi saat istirahat, Ibu Sinta bicara lantang di tengah kerumunan. Ya ampun, Tante, susah punya menantu yang kerja terus. Maya ini, perawat sih, tapi rumah tangga aja nggak keurus. Andi pulang malam, makan pun Mama yang masak. Kasihan anakku. Tante Rini, saudara Ibu Sinta, mengangguk setuju. Iya, Sinta. Dulu Mama juga bilang, istri harus di rumah. Yang kerja macam-macam tuh. Nanti suami ditinggal. Maya yang sedang di dapur mendengar semuanya. Tangannya membeku memegang nampan. Ia merasa seperti boneka yang dicemooh. Sepupu Andi, seorang gadis muda bernama Dita, ikut nimbrung. Maya, kok nggak resign aja? Kan Andi gajinya lumayan. Biar Ibu Sinta nggak capek. Maya tersenyum paksa. Nggak apa-apa, Dit. Aku suka kerja. Tapi dalam hati, ia hancur. Malam itu, setelah tamu pulang, Maya konfrontasi Ibu Sinta di ruang tamu. Bu, kenapa Bunda bilang gitu di depan keluarga? Itu memalukan. Ibu Sinta duduk santai, menyalakan TV. Malu. Kamu yang seharusnya malu. Kamu nggak layak jadi menantu keluarga ini. Andi butuh yang lebih baik, yang bisa bantu bisnis keluarga. Kamu cuma perawat biasa, dari keluarga miskin. Mama cuma jujur. Maya menangis. Bu, aku cinta Andi. Aku usaha buat keluarga ini. Ibu Sinta bangkit. Tatapannya dingin. Cinta? Itu nggak cukup. Mama akan buat Andi sadar. Dia harus pilih. Kamu atau Mama. Malam itu, Ibu Sinta memaksa Andi memilih. Di ruang keluarga, dengan suara tegas, ia bilang, Andi, Mama sakit hati lihat kamu begini. Istri harus patuh pada mertua. Kalau Maya nggak mau berubah, mending pisah. Mama nggak mau anakku menderita. Andi terdiam, matanya bingung. Bu, jangan gini. Maya baik. Tapi Ibu Sinta menangis palsu, memeluk Andi. Kamu anak tunggal Mama. Jangan biarkan dia hancurkan keluarga kita. Maya mendengar dari balik pintu. Hatinya remuk. Ia lari ke kamar, menangis hingga pagi.
Konflik semakin parah. Ibu Sinta mulai menyusun skenario palsu. Suatu hari, ia, secara tak sengaja, temukan foto lama Maya dengan teman laki-laki kuliahnya di dompet Maya. Foto itu tak berarti apa-apa, cuma foto kelompok. Tapi Ibu Sinta tunjukkan ke Andi saat Maya lembur. Andi, lihat ini. Foto Maya sama cowok. Pasti dia selingkuh dulu. Kamu hati-hati, ya. Perawat kan banyak godaan. Andi marah besar saat Maya pulang. Mei, ini apa? Kamu bohongi aku. Maya terkejut. Mas, itu foto lama. Teman kuliah. Bukan apa-apa. Tapi Andi, dipengaruhi ibunya, tak percaya. Kamu selalu sibuk. Aku capek. Mei. Pertengkaran hebat meledak. Andi teriak. Kamu nggak ngerti aku. Ibu bilang benar. Kamu nggak cocok. Maya menangis terseduh. Mas, percaya aku. Ini jebakan ibu. Tapi Andi pergi ke kamar ibunya, meninggalkan Maya sendirian. Ibu Sinta tersenyum puas dari balik pintu. Hari-hari berikutnya adalah neraka. Ibu Sinta terus memfitnah, bilang ke tetangga bahwa Maya nakal, ke teman Andi bahwa Maya boros. Bahkan, ia sengaja buat Maya salah paham jadwal, agar Andi pulang ke rumah kosong. Puncaknya, malam itu Andi bilang, Mei, kita perlu pisah sementara. Ibu sakit karena kamu. Maya hancur. Mas, jangan. Ini semua gara-gara ibu. Tapi Andi, lelah, mengangguk. Aku pilih ibu. Maaf. Rumah tangga retak total. Ibu Sinta menang, dan Maya tahu, kejamnya campur tangan ini baru permulaan kehancuran. Malam itu, hujan deras mengguyur kota seperti air mata langit yang tak terkira. Maya duduk di sudut kamar tidur yang kini terasa asing, lututnya ditarik ke dada, tangan memeluk bantal yang masih berbau Andi. Kata-kata Andi tadi sore masih bergema di telinganya. Mei, kita perlu pisah sementara. Ibu sakit karena kamu. Bukan perceraian, katanya. Tapi, sementara. Tapi bagi Maya, itu seperti vonis mati bagi pernikahannya yang baru berumur 6 bulan. Ia menatap cincin kawin di jarinya. Emas sederhana yang dibeli Andi dengan tabungan mereka, kini terasa seperti belenggu yang mengikat luka. Pintu kamar terbuka pelan, dan Ibu Sinta masuk dengan langkah mantap, seperti ratu yang baru merebut kerajaannya. Ia mengenakan daster sutra panjang, rambutnya terikat rapi, wajahnya tenang tapi mata itu, mata yang selalu penuh penghakiman, berkilau kemenangan. Maya, kamu sudah dengarkan? Andi bilang begitu. Mama nggak mau ada drama. Kamu packing aja malam ini. Ada kosan murah di belakang pasar. Cocok buat kamu. Maya mendongak. Air matanya mengalir deras. Bu, ini rumah saya juga. Saya istri Andi. Kenapa harus saya yang pergi? Ibu Sinta tertawa kecil. Suara itu dingin seperti es. Istri? Kamu pikir pernikahan ini main-main? Andi anak mama. Dan mama yang bikin dia jadi orang sekarang. Kamu cuma tambahan. Maya. Dari keluarga miskin. Kerja perawat. Apa yang bisa kamu kasih ke Andi? Hanya masalah. Lihat. Dia stres gara-gara kamu. Dokter bilang tekanan darahnya naik. Kalau Andi kenapa-kenapa, kamu yang mama salahkan. Maya bangkit berdiri. Tubuhnya gemetar tapi suaranya tegas. Bu, ini semua karena Bunda. Bunda yang fitnah saya. Yang buat Andi ragu. Foto itu palsu. Cerita selingkuh itu bohong. Kenapa Bunda benci saya sebegitu? Ibu Sinta mendekat. Jarinya menunjuk wajah Maya seperti pedang. Benci? Mama cuma lindungi anakku. Kamu nggak pantas. Lihat keluargamu. Ayah buruh, ibu jahit-jahit. Kamu pikir bisa naik kelas dengan nikah sama Andi? Mama sudah lihat banyak seperti kamu. Datang dari bawah, lalu hancurkan keluarga. Pergi sekarang. Sebelum Mama panggil polisi bilang kamu ganggu ketenangan rumah. Maya terhuyung mundur. Polisi? Itu ancaman kosong. Tapi cukup untuk membuatnya takut. Ia ingat betul bagaimana Ibu Sinta bicara ke tetangga kemarin,
menyebar gosip bahwa Maya nakal dan membuat Andi menderita. Reputasinya sudah tercoreng, dan di kota kecil ini, berita menyebar seperti api. Baik, Bu. Saya pergi. Tapi Andi, dia akan sadar suatu hari nanti. Ibu Sinta menyeringai. Sadari apa? Kamu. Dia akan terima yang lebih baik. Mama sudah punya calon. Lisa, anak teman Mama. Kaya, pintar, dan patuh. Kamu, cuma kenangan buruk. Maya tak menjawab. Ia berbalik, membuka lemari, dan mulai mengemasi barang-barangnya ke dalam koper tua yang dibawa dari rumah orang tuanya. Baju-baju sederhana, buku catatan keperawatan, foto pernikahan yang kini terasa ironis. Setiap lipatan kain membawa kenangan, gaun pengantin yang dibeli second hand, selimut yang ia rajut untuk Andi saat dingin. Air matanya jatuh ke kain itu, meninggalkan noda basah. Andi tak muncul. Ia katanya lembur di kantor. Tapi Maya tahu itu alasan. Ia pergi diam-diam, meninggalkan catatan singkat di meja makan. Mas, aku pergi seperti yang kamu minta. Semoga kamu bahagia. Jangan lupa makan obat tekanan darahmu. Love, May. Ia tak ingin bertemu Andi. Takut hatinya hancur lebih dalam. Di luar, hujan masih deras. Maya berdiri di teras, menunggu taksi online yang ia pesan dengan sisa saldo dompet. Ibu Sinta tak menawarkan payung atau makanan untuk perjalanan. Malah, dari balik jendela, Maya melihatnya mengangkat gelas teh, tersenyum puas seolah merayakan kemenangan. Selamat tinggal, mantan menantu. Gumam Maya pelan. Suaranya tertelan deru hujan. Taksi datang, dan Maya naik dengan hati remuk. Sopir, seorang pria paruh baya, meliriknya prihatin. Mbak, basah kuyup. Kemana nih? Kosan dekat pasar tradisional, jawab Maya lirih. Perjalanan 20 menit rasa seperti abad. Ia menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang berkedip, rumah-rumah hangat yang kontras dengan dinginnya hatinya. Kenapa ini terjadi? Bisiknya pada diri sendiri. Ia ingat janji pernikahan, dalam suka dan duka. Tapi duka ini datang terlalu cepat, dan suka-suka itu hilang begitu saja. Kosan itu reot, kamar sempit 3x3 meter, dinding cat mengelupas, kasur tipis dengan bau apek. Harga sewanya 800.000 sebulan, separuh gaji Maya. Ia duduk di lantai, membuka koper, dan menangis sejadi-jadinya. Telepon berdering, nomor Andi. Tapi ia tak angkat. Pesan masuk. May, maaf. Ibu bilang kamu sudah pergi. Kita bicara besok ya. Besok. Maya mematikan ponsel. Tak sanggup mendengar suara yang dulu ia cintai. Keesokan harinya, Maya bangun dengan mata bengkak. Ia harus ke rumah sakit. Shift pagi menunggu. Di jalan, tetangga lama menyapa dengan tatapan aneh. Maya, kok sendirian? Andi mana? Tanya Bu RT dengan nada penasaran. Maya tersenyum paksa. Lagi dinas luar. Tapi gosip sudah menyebar. Di rumah sakit, rekan kerjanya, Susi, menariknya ke ruang istirahat. May, ada yang bilang kamu cerai sama Andi. Benar. Maya menggeleng, tapi suaranya pecah. Belum sementara pisah. Susi memeluknya. Kasihan. Mertuamu itu terkenal kejam. Loh, katanya dia suka campur urusan anak. Maya mengangguk pelan. Iya, Sus. Tapi aku nggak nyangka sekejam ini. Hari-hari berikutnya adalah neraka. Andi menelepon berkali-kali. Tapi percakapan mereka dingin. May, pulang yuk. Ibu minta maaf. Katanya suatu hari. Maya tertawa getir. Maaf? Dia usir aku. Mas. Dan kamu diam aja. Andi menghela napas. Aku bingung. May. Ibu sakit hati. Kasih waktu. Waktu. Maya tak punya waktu. Gajinya dipotong karena sering bolos pikiran. Dan tagihan kosan menumpuk. Yang lebih parah, Ibu Sinta tak berhenti. Ia hubungi HR rumah sakit Maya, berpura-pura sebagai teman keluarga,
dan bilang Maya punya masalah pribadi yang ganggu kerja. Akibatnya, atasan Maya panggil Maya ke ruangannya. Maya, performamu menurun. Banyak keluhan pasien bilang kamu lambat. Apa ada masalah? Tanya Pak Dokter Budi, kepala perawatan. Maya menunduk. Malu. Maaf, Pak. Masalah rumah tangga. Pak Budi mengangguk simpati. Kami paham. Tapi kalau terus begini, kami terpaksa potong jam kerja. Atau resign sukarela. Itu pukulan telak. Maya pulang dengan tangan kosong. Hanya shift paruh waktu sekarang. Ia duduk di kosan, menatap dinding, merasa dunia runtuh. Tak ada dukungan. Orang tuanya di desa jauh, tak sanggup bantu finansial. Teman-temannya sibuk dengan hidup mereka. Dan Andi? Ia pilih diam. Puncak kehancuran datang 2 minggu kemudian. Andi datang ke kosan Maya malam-malam. Wajahnya pucat. Mei, kita cerai aja. Ibu bilang begitu. Dia ancam bunuh diri kalau aku bela kamu. Maya terduduk di lantai. Mas, kenapa? Dulu kamu bilang cinta aku selamanya. Andi menangis. Aku cinta. Mei. Tapi ibu, dia segalanya buatku. Maaf. Mereka tanda tangan surat cerai di pengadilan kecil. Tanpa pesta, tanpa saksi banyak. Hanya pengacara murah yang Andi bayar. Maya keluar dari ruangan itu tanpa apa-apa. Tak ada harta gono gini, tak ada alasan nafkah. Ibu Sinta menang total. Kembali ke kosan, Maya merayakan kemenangan Ibu Sinta dengan caranya sendiri. Ia dengar dari sepupu Andi yang iba, Ibu Sinta adakan pesta kecil di rumah, undang kerabat, pamer bahwa Andi bebas dari beban. Terima kasih Tuhan, Andi selamat dari pernikahan salah, katanya lantang, sambil angkat gelas jus. Andi hadir, tapi matanya kosong, seolah bagian jiwanya ikut pergi. Maya jatuh ke titik terendah. Malam itu, ia minum obat tidur lebih banyak dari biasa. Bukan untuk mati, tapi untuk melupakan. Bangun pagi, ia tatap cermin. Wajah pucat, mata cekung. Aku nggak boleh begini, gumamnya. Tapi pekerjaan hilang total. PHK karena performa buruk. Tagihan menumpuk. Listrik diputus. Ia jual perhiasan terakhir. Anting pemberian ibu. Di tengah kegelapan, Maya jalan kaki ke taman kota. Duduk di bangku basah sisa hujan. Angin malam menerpa. Dingin menusuk tulang. Ia ingat mimpi masa kecil. Jadi dokter besar, punya rumah sakit sendiri. Bantu orang seperti ibunya yang pernah sakit tanpa biaya. Aku harus bangkit, bisiknya. Tapi bagaimana? Tak ada uang. Tak ada orang. Tiba-tiba, ponsel berdering, nomor tak dikenal. Halo, Mbak Maya? Ini dari Yayasan Beasiswa Kedokteran. Surat lamaranmu diterima. Kamu bisa kuliah S2 gratis, asal pindah ke kota sebelah. Maya terkejut. Ia lamar itu minggu lalu, saat masih punya harapan. Beneran? Ya, mulai bulan depan. Air mata mengalir lagi, tapi kali ini campur lega. Ia bersumpah di bawah bintang. Ibu Sinta, suatu hari, aku akan balas. Bukan dengan kebencian, tapi dengan kesuksesan yang buatmu menyesal. Kepergiannya ke kota baru dimulai dengan bus malam murah. Ia tinggalkan kota itu dengan hati penuh luka, tapi benih dendam yang tumbuh pelan. Ibu Sinta merayakan, tak tahu bahwa dari abu kehancuran, fajar baru lahir. Bus malam itu meninggalkan kota asalnya dengan deru mesin yang pelan, membawa Maya menjauh dari luka yang masih menganga. Ia duduk di kursi belakang, koper tua di pangkuan. Mata menatap kegelapan jalan tol yang diterangi lampu kuning samar. Udara di dalam bus pengap, bercampur bau keringat penumpang lain. Tapi bagi Maya, itu lebih baik daripada dinginnya rumah yang dulu ia sebut miliknya. Kota baru, hidup baru, gumamnya pelan. Meski hatinya masih perih. Beasiswa S2 kedokteran yang ia dapatkan adalah satu-satunya tali penyelamat. Universitas di kota sebelah, 2 jam perjalanan dari desa asalnya, menawarkan kuliah gratis untuk yang berprestasi seperti dirinya. Tapi ia tahu, ini bukan akhir dari perjuangan.
Ini baru permulaan. Kota tujuan Maya adalah Bandar Jaya, kota industri yang ramai dengan pabrik-pabrik dan rumah sakit kecil. Ia tiba subuh, langit masih gelap, dan langsung mencari kosan murah di pinggiran. Kamarnya lebih reot dari sebelumnya. Dinding lembab, atap bocor saat hujan, dan kamar mandi bersama yang bau. Sewanya 500.000 sebulan, yang ia bayar dari sisa gaji terakhir. Cukup untuk bertahan, katanya pada diri sendiri sambil menyusun pakaian di lemari kayu lapuk. Tak ada waktu untuk meratapi nasib. Hari pertama, ia daftar di rumah sakit umum terdekat sebagai perawat kontrak, shift malam untuk akomodasi kuliah pagi. Kuliah dimulai seminggu kemudian. Maya bangun jam 4 pagi, mandi air dingin yang menusuk, lalu naik angkot ke kampus. Jurusan manajemen kesehatan, campuran kedokteran dan bisnis, adalah pilihan tepat. Dosen pertama, Bu Dr. Lina, seorang wanita parubaya dengan kacamata tebal, langsung membuatnya terkesan. Kalian di sini bukan untuk gelar, tapi untuk mengubah sistem kesehatan yang bobrok, katanya di kelas pertama. Maya duduk di baris depan, mencatat setiap kata dengan pensil yang sudah tumpul. Setelah kuliah, ia lari ke rumah sakit untuk shift siang, merawat pasien kanker, luka bakar, dan anak-anak demam tinggi. Malamnya, ia belajar hingga larut, mata merah karena kurang tidur. Hari-hari pertama adalah siksaan. Tubuhnya lelah, pikirannya penuh bayang-bayang masa lalu. Suatu malam, setelah shift panjang, Maya pulang ke kosan dan ambruk di kasur. Ia mimpi buruk. Ibu Sinta tertawa sinis. Andi memalingkan muka. Bangun dengan keringat dingin. Ia menangis pelan. Kenapa aku harus begini? Tapi pagi harinya, ia bangkit lagi. Untuk ibu, ayah, dan diriku sendiri, katanya, memandang foto keluarga kecil di dompetnya. Orang tuanya di desa kirim paket makanan, nasi jagung dan telur asin, yang jadi penyemangat. Perlahan, Maya beradaptasi. Di rumah sakit, ia dikenal sebagai perawat telaten. Pasien tua yang kesepian sering cerita padanya, dan Maya dengar dengan sabar, sambil catat ide-ide untuk perbaikan layanan. Mbak Maya, kamu beda. Gak cuma obat, tapi hati juga, kata seorang pasien, Pak Hadi, yang sembuh dari pneumonia. Kata-kata itu memberi semangat. Gajinya pas-pasan, 2 juta sebulan, cukup untuk kosan, makan, dan buku kuliah. Ia hemat ekstrim, makan nasi bungkus 5.000, cuci baju sendiri di sungai kecil dekat kosan. Tantangan datang bertubi. Suatu hari, di kuliah, ia presentasi tentang manajemen rumah sakit efisien. Suaranya gemetar, tapi ia selesaikan dengan baik. Bu Dr. Lina panggil ia setelah kelas. Maya, kamu punya potensi. Latar belakangmu sebagai perawat praktis bagus. Mau magang di klinikku? Maya terkejut. Klinik Bu Lina adalah yang terkenal di kota. Spesialis kesehatan ibu dan anak. Makasih, Bu. Saya mau. Magang itu ubah segalanya. Maya kerja gratis awalnya, tapi belajar banyak. Dari administrasi pasien hingga negosiasi dengan supplier obat. Bu Lina, yang ternyata mantan korban KDRT, cerita pada Maya suatu sore di ruang tunggu klinik. Aku dulu seperti kamu, ditinggal suami, tapi aku bangkit dengan pendidikan. Kamu juga bisa, nak. Maya curhat pelan tentang Ibu Sinta. Air matanya jatuh. Dia hancurkan hidupku, Bu. Bu Lina peluk ia. Gunakan itu sebagai bahan bakar. Jangan dendam, tapi bukti. Dari magang, Maya dapat pekerjaan tetap di klinik sebagai koordinator perawat. Gajinya naik jadi 4 juta. Ia kuliah malam sekarang. Lulus S2 dengan predikat cum laude 2 tahun kemudian. Saat wisuda, ia undang orang tuanya. Ayahnya menangis bangga, ibunya peluk erat. Kamu kuat, nak. Tapi Maya tahu, ini belum cukup. Ia ingin lebih. Punya klinik sendiri. Bantu orang seperti dirinya yang terluka. Ide klinik muncul saat ia lihat banyak pasien miskin yang tak terjangkau biaya. Dengan tabungan 20 juta dari gaji dan beasiswa, plus pinjaman kecil dari bank,
Maya sewa ruko kecil di pinggiran Bandar Jaya. Klinik Sehat Maya. Namanya sederhana. Ia rekrut 2 perawat junior dan dokter paruh waktu. Opening hari pertama sepi. Hanya 3 pasien. Tapi Maya promosi door-to-door. Gratis cek kesehatan untuk warga miskin. Kami di sini untuk semua, katanya. Bisnis pelan-pelan tumbuh. Kata-kata mulut ke mulut bekerja. Pasien puas dengan pelayanan ramah, harga terjangkau. Bu Lina jadi mentor. Bantu cari investor. Kamu punya visi, Maya. Fokus pada komunitas. Dalam setahun, klinik punya 10 karyawan. Tambah cabang kecil untuk vaksinasi anak. Maya belajar bisnis. Ikut seminar online. Baca buku tentang startup kesehatan. Tantangan ada. Pandemi mini membuat pasien berkurang. Maya hampir bangkrut. Ia jual perhiasan terakhir. Tapi bertahan dengan bantuan Bu Lina. Suatu hari, investor besar datang. Pak Rahman, pengusaha farmasi. Saya suka modelmu, Maya. Klinikmu inklusif. Mau kerja sama? Mereka bangun cabang baru, tambah fasilitas USG dan laboratorium. Klinik berkembang jadi pusat kesehatan komunitas. Layani ribuan pasien. Maya naik jabatan jadi direktur. Tapi ia tetap turun tangan. Periksa pasien sendiri, dengar keluhan. 5 tahun berlalu sejak kepergiannya. Maya berdiri di balkon klinik yang kini 2 lantai. Menatap kota yang dulu asing. Rambutnya lebih panjang, wajahnya lebih tegas, tapi matanya masih lembut. Ia tak lupa luka lama. Malah, itu jadi api. Suatu hari, aku kembali. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk tunjukkan siapa aku sekarang, gumamnya. Klinik kecil ini baru awal. Mimpi rumah sakit besar sudah di depan mata. Dengan mentor seperti Bu Lina dan tekad baja, Maya siap langkah berikutnya. Di malam itu, saat hujan deras lagi seperti dulu, Maya duduk di meja kerjanya, rencanakan ekspansi. Telepon berdering. Bu Lina. Maya, ada kesempatan besar. Tender pembangunan rumah sakit di kota asalmu. Kamu tertarik? Hati Maya berdegup. Kota asal, tempat Ibu Sinta dan Andi. Ya, Bu. Saatnya pulang. Perjuangan bangkit kembali membuahkan hasil, dan Maya tahu, badai masa lalu akan jadi angin penunjang. Hujan deras mengguyur Bandar Jaya malam itu, tapi bagi Maya, itu seperti pembersih jiwa, mencuci sisa-sisa keraguan yang masih menempel. Ia berdiri di balkon klinik sehat Maya, tangan memegang secangkir teh hangat, menatap lampu-lampu kota yang berkedip seperti bintang jatuh. Telepon dari Bu Lina tadi sore masih bergema. Tender rumah sakit besar di kota asalmu, Maya. Ini kesempatan emas. Mereka butuh investor lokal yang paham komunitas. Kota asal, tempat di mana segalanya dimulai dan hancur. Tempat Ibu Sinta masih tinggal, di rumah sederhana itu. Mungkin masih pamer ke tetangga tentang kemenangannya atas mantan menantu miskin. Maya tersenyum tipis, tapi bukan senyum dendam. Itu senyum orang yang sudah bangkit. Baik, Bu. Saya ambil. Tapi saya butuh waktu persiapan. Persiapan itu tak main-main. Maya habiskan minggu-minggu berikutnya di meja kerjanya, dikelilingi tumpukan dokumen, proposal tender, laporan keuangan klinik, dan rencana arsitektur untuk rumah sakit mega sehat. Nama yang ia pilih, simbol kesehatan raksasa yang akan ia bangun. Dengan dukungan Bu Lina dan investor Pak Rahman, modalnya sudah terkumpul. 50 miliar rupiah dari pinjaman bank, saham, dan tabungan pribadi. Kliniknya di Bandar Jaya ia serahkan ke manajer terpercaya, sementara ia rekrut tim, arsitek muda berbakat bernama Riko, akuntan Lina, bukan dosennya, dan dokter spesialis yang setia. Ini bukan cuma bisnis, katanya pada tim saat rapat pertama. Ini misi, bikin kesehatan terjangkau untuk semua, termasuk yang dulu diremehkan. Pindah ke kota asal dimulai dengan kereta pagi. Maya naik kelas eksekutif. Koper berisi dokumen dan baju sederhana di sampingnya. Ia pilih menyamar. Rambut diwarnai coklat gelap. Potongan bob pendek yang membuatnya terlihat lebih muda. Dan kacamata hitam besar untuk sembunyikan mata yang dulu Ibu Sinta hina. Nama barunya,
Dokter Mayasari, tanpa nama belakang yang mengingatkan masa lalu. Tak ada yang tahu ia Maya yang dulu, perawat miskin yang diusir. Ia sewa apartemen mewah di pusat kota, dekat lokasi tender, sebuah lahan luas bekas pabrik tua yang akan jadi fondasi rumah sakit 500 tempat tidur. Saya kembali, tapi bukan yang dulu, gumamnya saat melihat pemandangan kota dari jendela kereta. Gedung-gedung tinggi bertambah, tapi jalan-jalan kecil masih sama, penuh kenangan pahit. Hari pertama di kota asal adalah ujian. Maya turun di stasiun, udara familiar menusuk hidung, campur bau gorengan pinggir jalan dan asap knalpot. Ia naik taksi ke kantor sementara, ruang sewa di gedung bisnis. Di jalan, ia lihat plang toko kain Ibu Sinta. Masih ada, tapi tampak usang. Jantungnya berdegup kencang. Tapi ia suruh sopir berhenti sebentar. Dari kejauhan, ia amati. Ibu Sinta keluar dari toko. Usianya kini 60-an, rambut beruban, tapi langkahnya masih tegas. Ia bicara dengan tetangga, tertawa keras, mungkin pamer lagi. Maya mundur ke bayangan pohon, tak ingin ketahuan. Belum waktunya, bisiknya. Ia kembali ke taksi. Tangan gemetar tapi tekadnya kuat. Pagi berikutnya, Maya mulai mengamati kehidupan mantan keluarganya dari jauh. Ia sewa detektif swasta, bukan untuk mengintai jahat, tapi untuk kumpul data. Cari tahu tentang Andi dan ibunya. Diskret, katanya pada pria kurus itu. Laporan datang seminggu kemudian. Andi menikah lagi 2 tahun lalu dengan Lisa, anak teman Ibu Sinta yang dulu dipamerin. Bisnis distribusinya goyah karena pandemi. Kini ia kerja biasa di perusahaan lain. Ibu Sinta masih di toko kain, tapi penjualannya turun. Ia sering pamer di grup keluarga tentang menantu baru yang sempurna. Ada foto, pesta ulang tahun cucu mereka. Lisa tersenyum glamor, Andi terlihat lelah. Maya tatap foto itu lama. Hati campur aduk. Selamat, Mas. Kamu pilih jalanmu. Tapi di balik itu, ia lihat celah. Keluarga itu tampak bahagia di permukaan. Tapi laporan bilang Andi sering bertengkar dengan ibunya soal uang. Maya tak berhenti di situ. Ia kunjungi acara sosial kota, seminar kesehatan di Hotel Bintang 5, di mana pebisnis dan dokter berkumpul. Di sana, ia dengar gosip. Ibu Sinta itu masih aja cerewet di grup arisan. Katanya menantunya Lisa bantu bisnis. Beda sama yang dulu. Maya tersenyum dalam hati, duduk di meja belakang dengan nama tag, investor kesehatan. Tak ada yang kenali dia. Malam itu, ia jalan kaki di taman kota, tempat dulu ia duduk menangis setelah dicerai. Bangku itu masih ada, tapi kini ada lampu LED baru. Lihat, aku kembali. Lebih kuat, katanya pada angin. Tender dimulai bulan berikutnya. Ruang rapat penuh. Kompetitor dari Jakarta, Surabaya, masing-masing bawa proposal mewah. Maya presentasi dengan suara tenang. Rumah sakit Mega Sehat bukan cuma bangunan. Ini pusat harapan. Layanan gratis untuk lansia miskin, program vaksinasi desa, dan teknologi AI untuk diagnosis cepat. Saya lahir di kota ini, tahu butuhannya. Dewan juri terkesan, terutama wali kota, yang ingat masalah sosial di pinggiran. 2 minggu kemudian, kabar baik. Tender dimenangkan. Selamat, Dr. Mayasari. Proyek dimulai 3 bulan lagi, kata ketua tender via telepon. Kemenangan itu manis, tapi Maya tak rayakan sendirian. Ia telepon Bu Lina. Bu, kami menang. Rumah sakit ini akan jadi yang terbesar di kota. Bu Lina tertawa. Aku bangga. Nak, ingat, ini untuk orang banyak, bukan balas dendam. Maya mengangguk, meski tak terlihat. Ya, tapi sedikit kepuasan tak ada salahnya. Pembangunan dimulai dengan gegap gempita. Groundbreaking dihadiri media lokal. Pekerja angkat tanah pertama di bawah sinar matahari pagi. Maya potong pita, tersenyum ke kamera, tapi matanya menyapu kerumunan. Di baris belakang, ia lihat wajah familiar. Tantrini, saudara Ibu Sinta, bisik-bisik dengan yang lain. Itu pemiliknya siapa? Cantik ya.
tapi kelihatan misterius. Maya hampir tertawa. Misterius? Mereka tak tahu betapa misterius masa lalunya. Selama pembangunan, Maya tinggal di apartemen, tapi ia sering jalan-jalan incognito. Suatu sore, ia mampir ke pasar tradisional, tempat dulu ia beli ayam untuk masak yang dikritik Ibu Sinta. Pedagang sayur, Bu Marni, kenali dia samar. Mbak Maya? Yang dulu istri Andi? Kok berubah? Maya tersenyum, angkat jari ke bibir. SST, Bu, jangan bilang siapa-siapa. Saya lagi rahasia. Bu Marni tertawa, kasih diskon tomat. Kamu sukses sekarang, ya? Ibu Sinta pasti kaget kalau tahu. Maya mengangguk. Nanti, Bu. Tebar. Dari pasar, ia lihat Andi lewat jalan, naik motor butut, beda dari mobil mewah dulu. Hatinya perih sebentar, tapi ia lepas. Hidupmu milikmu sekarang. 2 bulan kemudian, kerangka bangunan rumah sakit sudah menjulang. Fondasi beton, dinding bata merah, dan kren raksasa yang gerak seperti raksasa baik hati. Media lokal liput. Pengusaha muda wanita bangun RS terbesar di kota. Maya beri wawancara singkat. Saya ingin kota ini sehat, tanpa diskriminasi. Di balik kamera, ia bayang Ibu Sinta baca koran itu, mungkin meringis. Suatu malam, saat hujan reda, Maya duduk di balkon apartemen, lihat proyek dari kejauhan. Cahaya las menyala-nyala seperti bintang buatan. Ia ambil foto, kirim ke grup tim. Kita hampir selesai. Balasan banjir, emoji jempol, ucapan selamat. Tapi di hati, Maya tahu babak baru dimulai. Ia sudah amati cukup. Pesta keluarga besar minggu depan, di mana Ibu Sinta akan pamer menantu barunya. Saatnya dekati, gumamnya. Penyamaran masih utuh, identitas tersembunyi, tapi benih syok sudah ditanam. Kembali ke kota asal bukan akhir perjuangan. Ini arena balas dendam yang halus, di mana kesuksesan bicara lebih lantang dari kata-kata. Malam itu, ballroom hotel bintang 4 di pusat kota berubah menjadi lautan cahaya dan tawa. Lampu kristal gantung memantul di dinding berlapis emas. Aroma masakan fusion, campuran rendang dengan steak barat, menggoda hidung para tamu. Acara pesta keluarga besar ini diselenggarakan oleh keluarga Haryanto, saudara jauh Ibu Sinta, untuk merayakan ulang tahun kakek mereka yang ke-80. Lebih dari 200 orang hadir. Paman, bibi, sepupu, dan tetangga lama yang datang untuk gosip dan makanan gratis. Udara penuh dengan denting gelas anggur dan obrolan ringan tentang harga beras yang naik atau gosip politik lokal. Bagi Maya, yang menyelinap masuk dengan undangan palsu yang ia dapatkan melalui koneksi Bu Marni, ini bukan sekadar pesta. Ini panggung di mana ia akan amati dari bayangan, menyaksikan betapa Ibu Sinta masih sama, penuh keangkuhan yang rapuh. Maya tiba tepat pukul 7 malam, mengenakan gaun hitam sederhana panjang hingga mata kaki, yang membuatnya terlihat elegan tapi tak mencolok. Rambut bob coklatnya diikat longgar, kacamata hitam diganti dengan frame tipis yang menyembunyikan tatapan tajamnya. Di tangan, ia pegang tas kecil berisi ponsel dan catatan kecil. Bukan untuk mencatat resep masakan, tapi untuk mengabadikan momen-momen yang akan jadi amunisi emosional nanti. Ia daftar sebagai tamu undangan dari Yayasan Kesehatan, nama samaran yang tak akan dicurigai. Saat melewati pintu masuk, pelayan menyapa sopan, dan Maya tersenyum tipis, hatinya berdegup kencang tapi terkendali. Ini rumahku sekarang, gumamnya pelan, melangkah ke dalam kerumunan yang ramai. Ruangan utama sudah penuh. Meja-meja bundar ditutup taplak putih, dihiasi vas bunga mawar merah dan lilin kecil yang berkedip. Di panggung kecil, band lokal memainkan lagu-lagu nostalgia, sementara anak-anak berlarian di antara kaki orang dewasa. Maya ambil segelas jus jeruk dari pelayan, berdiri di sudut dekat bar, mata menyapu ruangan seperti radar. Ia lihat Tante Rini dulu, yang kini gemuk dan berbincang dengan sekelompok wanita paruh baya. Lihat tuh, Sinta datang sama menantunya yang baru. Cantik banget, ya, kata Tante Rini lantang, suaranya menembus musik. Maya ikuti arah tatapan mereka.
Di pintu masuk, Ibu Sinta melangkah masuk dengan anggun. Usianya yang kini mendekati 65 tak mengurangi pesonanya yang dibangun dari bedak tebal dan perhiasan emas. Ia kenakan kebaya brokat merah marun, kain batik panjang yang melambai, dan kalung mutiara yang dulu Maya tahu dibeli dari tabungan Andi. Di sampingnya, Lisa, menantu baru yang legendaris, berjalan seperti model runway. Lisa berusia akhir 20-an, rambut panjang lurus diwarnai pirang keemasan, gaun mini silver yang memamerkan tas branded dan sepatu hak tinggi. Di gendongannya, seorang bayi laki-laki berusia 2 tahun, cucu pertama Ibu Sinta, mengenakan setelan kecil dengan dasi kupu-kupu. Andi mengikuti di belakang, memakai kemeja putih rapi tapi dasinya miring, wajahnya lelah seperti orang yang baru pulang lembur. "Sinta, lama nggak ketemu," seru Tante Rini, memeluk Ibu Sinta dengan dramatis. Kelompok wanita itu langsung mengerumuni, seperti lebah pada madu gosip. Ibu Sinta tersenyum lebar, mata sipitnya berbinar, seolah ini momen yang ia tunggu-tunggu. "Ya ampun, Rin. Maaf telat. Tadi Lisa sibuk dandan. Anakku ini emang perfeksionis, ya Tuhan," katanya. Suaranya manis tapi penuh nada bangga yang berlebihan. Lisa tertawa genit, menyerahkan bayi ke pelayan bayi yang menunggu. "Ibu lebay. Saya cuma mau kelihatan rapi buat pesta keluarga. Lagi pula, cucu ibu kan harus tampil oke." Ia cium pipi Tante Rini, lalu berpose untuk foto selfie yang langsung diunggah ke media sosial. Andi berdiri agak menjauh, ambil segelas bir dari meja minuman. Matanya menyapu ruangan tapi tak bertemu Maya. Tentu saja, ia tak kenali istrinya yang dulu di balik penyamaran. Maya dekati sedikit, bersembunyi di balik pilar marmer. Telinganya menangkap setiap kata. Hatinya campur aduk. Sedih melihat Andi yang dulu penuh semangat kini terlihat kusut. Tapi juga puas melihat betapa Ibu Sinta bergantung pada trofi barunya. "Lihat, Rin, ini Lisa. Lulusan S2 dari Singapura. Kerja di bank internasional. Gajinya? Wah, nggak usah dibahas. Pokoknya bantu Andi banget untuk bisnis keluarga." Cerita Ibu Sinta lantang. Suaranya sengaja ditinggikan agar didengar sekeliling. Wanita-wanita itu mengangguk kagum. Mata mereka hijau iri. "Subhanallah, Sinta. Beda banget sama yang dulu," kata seorang bibi. Suaranya pelan tapi penuh makna. Semua tertawa kecil, dan Ibu Sinta ikut. Tapi matanya menyipit lebih tajam. "Ah, jangan dibahas yang sampah itu. Maya kan? Dia cuma beban. Sibuk kerja perawat. Rumah tangga nggak keurus. Andi kasihan. Hampir stres berat. Untung Mama sadar cepat. Pisah aja. Sekarang, lihat nih. Lisa bantu Andi kembangkan distribusi. Mereka punya rencana buka cabang baru di Jakarta. Dan cucu ini? Ganteng kan? Lisa yang urus semuanya. Dari popok sampai les piano kecil-kecilan. Balas Ibu Sinta. Suaranya penuh kemenangan. Ia ambil bayi dari pelayan. Angkat tinggi-tinggi seperti trofi. Dan semua bertepuk tangan. Lisa berpose di samping. Tangan di pinggang. Senyumnya sempurna untuk Instagram. Maya rasakan tusukan di dada. Tapi bukan sakit. Itu amarah yang terkendali. Seperti api yang ia pelihara bertahun-tahun. "Sampah," gumamnya pelan. Mengingat betapa kata itu dulu menghancurkan harga dirinya. Ia ingat malam-malam di kosan reot. Menangis sambil belajar. Sementara Ibu Sinta mungkin tertawa di rumah yang nyaman. Tapi sekarang, Maya lihat celah. Andi tak ikut pamer. Malah ia lihat Andi menjauh ke meja makanan. Mengambil sepotong sate ayam tapi tak lapar. Lisa sibuk foto. Ibu Sinta sibuk bicara. Keluarga, sempurna, itu retak di balik kilau. Pesta berlanjut. Saat makan malam, Ibu Sinta tarik Lisa ke meja utama, di mana kakek ulang tahun duduk seperti raja. "Pak, ini menantu Mama. Lisa Haryanto." Sekarang Lisa Andi. Dia yang bikin resep kue ulang tahun ini. "Loh, dari buah impor, katanya sehat," kata Ibu Sinta, menyodorkan piring kue tart berlapis krim. Kakek tersenyum lemah, tapi mata Ibu Sinta berbinar, seolah ini bukti superioritasnya. Sepupu-sepupu Andi ikut nimbrung, memuji Lisa.
Kak, ajarin dong makeupnya. Kamu kayak artis. Lisa tertawa, cerita panjang tentang liburan ke Bali yang dibayar suami. Andi. Tapi Maya dengar nada bosan di suara Andi saat ia duduk di ujung meja, main ponsel. Maya pindah posisi, ambil piring makanan ringan dan duduk di meja pinggir, dekat kelompok gosip. Ia dengar lebih banyak. Ibu Sinta emang pintar. Dulu hampir salah pilih menantu. Untung cepat sadar. Yang dulu itu, Maya ya? Katanya sekarang entah di mana. Hilang gitu aja. Pasti nyesel ninggalin Andi. Wanita itu tertawa. Dan Maya hampir tersedak jusnya. Nyesel. Ia ingat proposal tender yang ia menangkan. Keren raksasa yang bangun rumah sakitnya. Kalian yang akan nyesel, bisiknya. Puncak pameran datang saat karaoke. Ibu Sinta naik panggung, pegang mikrofon seperti selebriti. Terima kasih semua sudah datang. Hari ini spesial, bukan cuma ulang tahun kakek, tapi juga buat keluarga kecilku. Lihat nih, Andi dan Lisa, pasangan sempurna. Lisa, nyanyi bareng mama dong, lagu, Bunda. Lisa naik, mereka berdua nyanyi dengan suara fals tapi penuh semangat. Tamu bertepuk tangan. Ibu Sinta peluk Lisa erat, bisik lantang. Kamu menantu idaman. Beda sama yang dulu, yang cuma bisa nangis dan kerja kasar. Andi berdiri di bawah panggung, tepuk tangan pelan. Tapi Maya lihat matanya kosong. Mungkin ia ingat Maya yang dulu nyanyi untuknya di teras rumah. Suara lembut tanpa panggung. Maya rasakan simpati sebentar. Tapi ia ingat pengkhianatannya. Pilihannya sendiri, gumamnya. Pesta berakhir jam 11 malam. Tamu bubar, meninggalkan konfeti dan gelas kosong. Maya keluar terakhir, naik taksi pulang ke apartemen. Di perjalanan, ia buka ponsel, lihat foto-foto candid yang ia ambil. Ibu Sinta angkat cucu, Lisa pose glamor, Andi sendirian. Bagus sekali, Bu. Tapi tunggu saja. Katanya pada bayangan di jendela. Pesta itu bukan akhir. Itu pemanasan. Rumah sakitnya hampir selesai. Dan pertemuan tak terduga sudah dekat. Ibu Sinta pamer menantu barunya dengan bangga. Tak tahu bahwa, sampah, dulu kini pegang kunci kerajaan yang lebih besar. Malam itu, Maya tidur nyenyak. Mimpi tentang syok yang akan datang seperti hujan deras yang membersihkan segalanya. Pagi itu, sinar matahari menyusup melalui tirai tipis ruang tunggu rumah sakit Mega Sehat, yang baru saja soft opening seminggu lalu. Bangunan megah itu, dengan fasad kaca modern dan taman hijau luas di depan, sudah ramai sejak subuh. Pasien dari pinggiran kota mengantre untuk cek kesehatan gratis. Sementara dokter-dokter spesialis berlalu lalang di koridor putih steril yang diterangi lampu LED lembut. Maya berdiri di balkon lantai 3, secangkir kopi hitam di tangan, menatap hiruk-pikuk di bawah. Ini impiannya yang jadi nyata. Rumah sakit 500 tempat tidur dengan fasilitas canggih, ruang ICU berteknologi AI, klinik spesialis anak, dan program bantuan medis untuk keluarga miskin. Media lokal menyebutnya keajaiban kesehatan kota, dan Maya, sebagai pemilik, tetap rendah hati, sering turun ke lantai dasar untuk sapa pasien. Tapi hari ini, Maya pilih menyamar lagi. Ia kenakan jas putih perawat biasa, lencana nama, Sari, koordinator shift, yang palsu, rambut diikat ekor kuda sederhana, dan tak ada perhiasan. Penyamaran ini bukan untuk sembunyi selamanya, tapi untuk amati reaksi orang dari dekat, terutama mereka yang dulu merendahkannya. Hari ini, mungkin saatnya, gumamnya pelan, mengingat laporan detektif. Cucu Ibu Sinta, si kecil Ardi, baru saja demam tinggi semalam. Mereka akan datang ke sini. Tempat terbaik di kota. Maya tersenyum tipis, tapi hatinya campur aduk. Bukan kegembiraan kejam, tapi rasa ingin tahu bagaimana Ibu Sinta sekarang, setelah bertahun-tahun, menghadapi dunia yang berubah. Di lantai dasar, ruang pendaftaran ramai. Petugas resepsionis, seorang gadis muda bernama Tia, sibuk mengetik data pasien. Maya turun ke sana, bantu antrean dengan senyum ramah. Selamat pagi, Bu. Anaknya apa? Tanyanya pada seorang ibu yang bawa balita rewel.
Wanita itu tersenyum lega. Demam. Mbak, untung ada RS ini. Gratis buat anak kecil. Maya angguk. Ingat masa kecilnya sendiri. Demam tanpa dokter karena biaya mahal. Tenang, Bu. Dokter anak terbaik akan tangani. Jam 9 pagi, pintu geser otomatis terbuka, dan angin pagi membawa masuk sekelompok 3 orang. Maya, yang sedang menyusun berkas di meja samping, mendongak pelan. Jantungnya berhenti sebentar. Di depan, Ibu Sinta, mengenakan blus katun sederhana dan rok panjang. Wajahnya pucat tapi masih tegas seperti dulu. Di sampingnya, Lisa, rambut diikat cepol, gaun kasual tapi tetap branded, memegang tas tangan besar seperti pelindung. Dan digendong Lisa, Ardi kecil yang merah pipinya, menangis pelan dengan suhu tubuh yang jelas tinggi. Andi tak ada, mungkin lembur, seperti biasa. Maaf, antreannya panjang, kata Tia sopan saat mereka mendekat. Ibu Sinta mendengus, suaranya familiar, tajam dan tak sabar. Ya Tuhan, anak kecil lagi sakit. Kok antreannya segini? Ini RS besar, katanya. Cepat dong, kasih prioritas. Tia tersenyum profesional. Mohon maaf, Bu. Semua pasien prioritas. Isi form ini dulu, ya. Ia sodorkan kertas daftar. Lisa ambil form itu, tapi matanya melirik sekeliling dengan tatapan menilai. Wah, RS-nya mewah ya, Bu. Tapi kok pelayanannya lambat? Andi bilang, pemiliknya orang Jakarta, katanya. Pasti nggak paham kondisi lokal. Suaranya genit, seperti di pesta kemarin. Tapi kini ada nada keluhan. Ibu Sinta angguk setuju, sambil ayun-ayun Ardi yang rewel. Iya, Lis. RS mewah tapi nggak berguna kalau nggak cepat. Dulu, kalau di RS kecil dekat rumah, pasti langsung masuk. Ini, lihat anakku cucu, demamnya 39 derajat. Kasihan. Pasti gara-gara vaksin kemarin yang mahal itu. Ia angkat Ardi lebih tinggi, suaranya lantang agar didengar sekeliling, seolah mencari simpati dari antrean lain. Maya, yang berdiri hanya 2 meter di belakang meja, rasakan dorongan untuk maju. Tapi ia tahan, pura-pura sibuk catat sesuatu di clipboard. Dari dekat, ia lihat perubahan. Garis-garis kerut di wajah Ibu Sinta lebih dalam. Tangannya gemetar sedikit saat pegang Ardi, mungkin tekanan darah atau stres. Lisa tampak lelah. Makeup tebalnya tak sembunyikan lingkar hitam di mata. Bu, tenang. Saya isi aja formnya. Kamu pegang Ardi, kata Lisa. Tapi nada suaranya agak kesal. Seperti ibu mertua yang biasa dimanja kini harus urus sendiri. Saat Lisa tulis data, Ibu Sinta mulai mengobrol dengan pasien di sebelah. Seorang nenek tua. Ini cucu saya, Bu. Sakit demam. Untung ada RS ini. Katanya pemiliknya dermawan. Layani gratis buat anak kecil. Tapi ya gitu. Pelayanannya harusnya lebih cepat. Saya dulu punya toko kain. Tahu gimana urus bisnis. Kalau saya pemilik, pasti sudah atur shift lebih banyak. Nenek itu angguk sopan. Iya, Bu. Tapi bagus kok RS-nya. Saya dengar, pemiliknya wanita muda, pintar banget. Katanya dari luar kota. Tapi paham betul butuh masyarakat. Ibu Sinta tertawa sinis. Suaranya bergema. Wanita muda? Pasti anak orang kaya. Nggak ngerti susahnya hidup. Kalau seperti saya, yang bikin anak sukses dari nol, baru deh RS-nya efisien. Anak saya, Andi, sekarang lagi bangun bisnis lagi. Menantunya, Lisa ini, bantu banget. Bukan seperti, mantan menantu dulu. Yang perawat biasa, sibuk kerja, anak aja nggak bisa urus. Untung pisah cepat, kalau nggak, cucu saya mana ada sekarang. Maya rasakan panas naik ke wajahnya, tapi ia sembunyikan di balik clipboard. Kata-kata itu seperti pisau lama yang ditarik lagi, kritik yang dulu hancurkan pernikahannya. Lisa melirik ibu mertuanya, tersenyum paksa. Bu, jangan dibahas yang lama-lama. Fokus Ardi aja. Formnya selesai. Mbak, ini prioritas ya, anak kecil. Tia angguk.
Baik, Bu. Tunggu sebentar. Saya panggil perawat. Ia tekan tombol intercom, dan suara Maya, yang sudah disiapkan, bergema pelan dari speaker. Pasien prioritas ke ruang 5. Saya yang tangani. Ibu Sinta dan Lisa diantar ke ruang periksa anak. Sebuah kamar nyaman dengan dinding bergambar kartun dan tempat tidur bayi ber-AC. Maya ikut masuk sebagai asisten dokter. Tutup pintu pelan. Dokter anak, Dokter Rina, teman Maya yang tahu cerita masa lalu, sudah menunggu, stetoskop siap. Silakan duduk, Bu. Anaknya demam karena apa? Tanya Dokter Rina ramah. Ibu Sinta duduk di kursi plastik. Serahkan Ardi ke tempat tidur. Dok, tiba-tiba demam semalam. Pasti gara-gara cuaca. RS ini bagus sih. Alatnya canggih. Tapi kok perawatnya lama? Yang tadi di depan. Saria? Kelihatan baru. Nggak lincah. Maya, yang berdiri di sudut mengukur suhu Ardi dengan termometer digital. Rasakan tatapan Ibu Sinta. Ia angguk sopan. Suaranya dibuat datar dan sedikit serak. Maaf, Bu. Shift pagi ramai. Saya bantu Dokter Rina. Suhunya 38,5. Kasih obat penurun dulu. Ya. Lisa ambil ponsel. Foto Ardi yang sedang diperiksa. Bu, RS-nya Instagramable banget. Nanti saya post. Tag RS-nya. Biar tambah ramai. Tapi Ibu Sinta gelengkan kepala. Matanya masih menilai Maya. Nggak usah, Lis. Ini RS mewah. Tapi pelayanannya harusnya seperti hotel bintang 5. Pemiliknya pasti nggak pernah kerja kasar. Makanya nggak paham. Kalau saya, pasti sudah rekrut perawat yang lebih cepat. Dokter Rina tersenyum profesional. Periksa tenggorokan Ardi. Tenang, Bu. Pemilik kami paham betul. Beliau mulai dari bawah. Dulu perawat juga. Sekarang, RS ini prioritas anak-anak seperti cucu ibu. Ibu Sinta tertawa kecil. Tak percaya. Perawat? Hah, pasti bohong. Orang kaya mana mau mulai dari bawah? Kayak mantan menantu saya dulu. Perawat miskin, sibuk kerja. Akhirnya gagal urus keluarga. Untung anak saya pisah. Sekarang, lihat cucunya. Sehat walau lagi sakit. Menantu baru saya, Lisa, pintar banget. Kerja bank, bantu suami. Bukan seperti yang dulu, yang cuma bisa nangis. Maya rasakan tangannya gemetar saat pegang termometer. Tapi ia tahan. Ardi mulai tenang setelah obat diberi. Lisa peluk cucu itu sambil bisik. Kasihannya, Nak, nanti mama beliin mainan baru. Tapi Maya dengar nada lelah di suara Lisa. Mungkin gosip detektif benar. Hubungan mereka tegang soal uang. Periksa selesai dalam 20 menit. Dokter Rina resepkan obat dan vitamin. Gratis untuk anak di bawah 5 tahun. Ini resepnya, Bu. Balik lagi kalau demamnya nggak turun. Dan terima kasih sudah pilih Mega Sehat. Ibu Sinta bangkit. Ambil Ardi yang sudah mengantuk. Makasih, Dok. Tapi saran saya, tambahin perawat seperti yang ini. Ia tunjuk Maya sekilas. Tapi yang lebih berpengalaman. Pemiliknya harus dengar keluhan kami. Orang lokal. Ia berbalik. Tapi sebelum keluar, Lisa tanya pelan. Bu, bayarnya berapa? Andi bilang tagih aja ke asuransi. Tia dari luar jawab. Gratis, Bu. Program pemilik untuk anak kecil. Ibu Sinta terkejut. Tapi cepat pulih. Wah, dermawan ya pemiliknya. Tapi ya gitu. Pasti dapat subsidi pemerintah. Kalau saya punya RS, pasti lebih efisien. Mereka keluar. Meninggalkan ruangan dengan langkah cepat. Maya lepas napas panjang setelah pintu tutup. Dokter Rina dekati. Bisik. Itu dia, ya? Mertuamu. Maya angguk. Mata berkaca. Iya. Masih sama. Merendahkan semua orang. Termasuk pemilik RS ini. Dokter Rina peluk bahu Maya. Kamu hebat bertahan. Nanti saatnya ungkap. Maya tatap jendela. Lihat Ibu Sinta dan Lisa naik mobil butut. Bukan mewah seperti dulu. Belum sekarang. Tapi dekat.
Pertemuan tak terduga itu seperti angin segar. Ibu Sinta puji RS-nya tanpa tahu. Rendahkan, perawat miskin, yang sebenarnya pemilik. Hati Maya penuh kepuasan halus, tapi juga kasihan. Keluarga itu butuh bantuan medis, dan Maya tahu, badai syok akan datang lebih kencang. Ia kembali ke meja, siap tangani pasien berikutnya, dengan senyum yang lebih tegas. Hari-hari setelah pertemuan tak terduga di ruang periksa itu terasa seperti jam pasir yang berbalik. Lambat tapi tak terhindarkan. Maya kembali ke rutinitasnya di rumah sakit Mega Sehat. Tapi pikirannya tak pernah lepas dari wajah Ibu Sinta yang penuh kritik tapi tak curiga. Setiap pagi, ia naik lift ke lantai eksekutif. Ruangan luas dengan meja kayu jati dan pemandangan kota yang membentang, untuk rapat dengan tim. Fokus pada ekspansi program gratis. Katanya pada Dr. Rina dan Rico, arsiteknya, sambil minum kopi organik dari mesin espresso impor. Tapi di balik profesionalismenya, benih rencana sudah bertunas. Ia tahu, dari laporan detektif, bahwa bisnis Andi semakin goyah, distribusi barangnya kalah saing dengan kompetitor online, dan tagihan medis untuk Ardi mulai menumpuk meski gratis di RS-nya. Mereka akan kembali, gumam Maya pada cermin di kamar mandi pribadi. Saat ia lepas kacamata dan biarkan rambutnya terurai. Dan saat itu, aku akan buka kartu. Rencana itu matang dalam seminggu. Maya hubungi Tia, resepsionis, via intercom. Tia, kalau ada pasien dengan nama Sinta atau Lisa, prioritaskan ke ruang VIP lantai 4. Bilang, ini undangan khusus dari pemilik untuk diskusi layanan keluarga. Tia, yang sudah tahu sekilas cerita Maya dari obrolan santai, angguk antusias. Siap, Bu. Pasti mereka kaget. Maya tersenyum, tapi hatinya berat. Ini bukan balas dendam buta. Ini penutupan luka. Cara untuk buat Ibu Sinta lihat cermin dirinya sendiri. Pagi Jumat itu, hujan gerimis membasahi taman depan RS, membuat udara segar bercampur bau tanah basah. Maya sedang inspeksi lantai 2. Memeriksa stok obat dengan manajer farmasi, saat ponselnya berdering. Nomor dari resepsionis. Bu Maya, pasien Ibu Sinta datang lagi. Kali ini sama Lisa dan Andi. Anaknya, Ardi, batuk parah. Mereka minta diskon besar untuk obat dan rawat inap. Katanya, hubungan keluarga, dengan staf lama. Maya rasakan denyut nadi di lehernya cepat. Andi ikut. Ini lebih sempurna dari rencana. Baik, Tia. Bawa ke ruang VIP. Saya akan datang dalam 10 menit. Jangan bilang siapa yang ketemu. Ia akhiri panggilan, tarik napas dalam, dan naik lift ke lantai 4. Ruang VIP adalah kamar suite mewah, tempat tidur king size dengan linen sutra, TV layar datar, dan jendela besar menghadap sungai kota. Di sini, pasien kaya dirawat seperti raja. Tapi Maya pilih ini untuk ironinya. Keluarga yang dulu usir dia kini minta bantuan keluarga. Saat pintu lift terbuka, Maya lihat mereka sudah di dalam. Ibu Sinta duduk di sofa empuk. Ardi di pangkuannya batuk-batuk pelan meski sudah diberi nebulizer sementara. Lisa berdiri dekat jendela, main ponsel dengan ekspresi bosan. Sementara Andi, duduk di kursi roda kecil. Wajahnya lebih kurus dari foto pesta. Mata cekung seperti orang yang tak tidur berminggu-minggu. Ia kenakan kemeja kusut, dasi longgar, dan tangannya memegang map berkas, mungkin proposal pinjaman atau tagihan. Bu, ini ruang VIP? Wah, beda banget sama yang kemarin, kata Lisa. Suaranya campur kagum dan curiga. Ia foto dinding berpanel kayu. Tapi Ibu Sinta mendengus. Bagus sih, tapi mahal pasti. Tia bilang pemilik mau ketemu kita? Kenapa? Karena kita lokal? Atau gara-gara Andi bilang hubungan keluarga? Ibu Sinta tatap Andi. Nada suaranya seperti interogasi. Andi, kamu kenal pemiliknya? Katanya wanita. Ya? Cepat bilang. Biar diskonnya gede. Ardi butuh rawat inap seminggu. Obatnya jutaan. Bisnismu lagi susah. Nggak bisa bayar full. Andi menggeleng pelan. Suaranya lelah. Nggak kenal, Bu. Tia bilang pemiliknya dermawan. Mau bantu keluarga besar.
Mungkin karena kita sering ke sini. Matanya melayang ke Ardi, penuh penyesalan. Maya, yang mengintip dari balik pintu setengah terbuka, rasakan tusukan di hati. Andi terlihat hancur, bukan pria gagah yang dulu, tapi bayangan yang dikuasai ibunya. Maya dorong pintu pelan, masuk dengan langkah tenang. Ia kenakan blazer hitam rapi di atas kemeja putih, rok pensil, dan sepatu hak rendah, penampilan eksekutif, bukan perawat samaran. Rambutnya terurai bebas, kacamata dilepas, dan ia pegang tablet digital berisi rekam medis Ardi. Selamat siang, Ibu Sinta, Lisa, Mas Andi. Saya Dr. Maya Sari, pemilik rumah sakit Mega Sehat. Terima kasih sudah datang ke ruang khusus ini. Ruangan tiba-tiba hening. Ibu Sinta mendongak pertama. Matanya menyipit seperti dulu saat menilai masakan Maya. Anda? Pemiliknya? Wah, muda ya. Kami minta tolong, Dok. Anak cucu saya sakit parah. Andi bilang, kita punya hubungan keluarga dengan staf dulu, perawat yang lama. Bisa diskon 50% nggak? Atau gratis? Bisnis Andi lagi krisis. Tagihannya numpuk. Lisa berhenti main ponsel. Tatap Maya dengan senyum manis tapi dingin. Iya, Dok. Kami baca beritanya. RS ini dermawan. Ardi butuh kamar ini seminggu. Plus terapi batuk. Kalau gratis, kami promosiin di sosmed. Follower saya 10.000. Loh. Andi angkat kepala pelan. Matanya melebar sedikit saat lihat wajah Maya. Ada kilasan pengenalan. Tapi ia gelengkan kepala. Mungkin pikir itu hayalan. Maaf, Dok. Kami nggak punya pilihan lain. RS lain mahal banget. Maya duduk di kursi depan mereka. Tablet di pangkuan. Suaranya tenang seperti air danau. Saya paham situasinya. Ardi prioritas. Kami akan rawat gratis, termasuk terapi dan obat. Tapi sebelum itu, ada yang ingin saya bicarakan. Hubungan keluarga yang ibu maksud, itu lebih dalam dari yang ibu kira. Ibu Sinta tertawa kecil. Tak sabar. Hubungan keluarga? Oh, maksudnya perawat lama kami, yang dulu kerja di RS kecil. Namanya Maya, ya? Dia mantan menantu Andi. Tapi dia hilang entah kemana. Kasar, sibuk kerja, nggak cocok buat keluarga. Untung pisah. Sekarang kami punya Lisa, menantu sempurna. Jadi, Dok, diskonnya gimana? Kami bisa bayar cicil, asal ringan. Maya tatap mata Ibu Sinta langsung, senyum tipis di bibirnya. Ibu Sinta, terima kasih atas ceritanya. Tapi saya harus jujur, perawat yang ibu maksud itulah saya. Saya Maya. Maya yang dulu ibu usir dari rumah, yang ibu sebut sampah dan beban. Saya yang kini punya RS ini. Waktu seolah berhenti. Ibu Sinta membeku. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara keluar. Wajahnya memucat seperti kertas. Tangan yang pegang Ardi gemetar hebat hingga bayi itu menangis pelan. Apa katamu? Maya, kamu bohong. Kamu perawat miskin. Dari keluarga buruh. Mana mungkin ini RS besar. Miliaran. Kamu pasti nipu. Lisa terlonjak dari kursi. Ponsel jatuh ke lantai dengan dentang. Apa-apaan ini? Maya, mantan istri Andi? Yang ibu ceritain selalu gagal urus rumah? Kok bisa? Ini pasti prank atau salah orang. Suaranya tinggi, campur ketakutan dan marah. Tangannya meraih lengan Ibu Sinta seperti mencari pegangan. Andi. Andi bangkit dari kursi. Lututnya gemetar. Matanya melebar penuh syok dan air mata yang tak jatuh. Maya. Benarkah? Kamu. RS ini milikmu? Ya Tuhan. Aku nggak percaya. Suaranya pecah. Ia maju selangkah. Tapi berhenti. Seolah tak layak dekat. Wajahnya campur penyesalan mendalam. Seperti pria yang lihat hantu masa lalu yang kini jadi raja. Maya tetap duduk. Suaranya stabil meski hatinya bergejolak. Bukan bohong, Bu. Setelah ibu usir saya malam hujan itu, saya pindah kota. Kuliah S2 sambil kerja perawat malam. Bangun klinik kecil dari nol.
dapat investor, dan menang tender RS ini. Saya kembali ke kota ini bukan untuk balas dendam, tapi untuk bantu orang, termasuk keluarga seperti kalian. Tapi ya, Ibu lihat sekarang. Sampah yang Ibu buang kini pegang kunci kesehatan kota ini. Ibu Sinta terhuyung mundur, jatuh ke sofa. Ardi menangis lebih keras di pangkuannya. Air matanya mengalir deras. Bukan tangis palsu seperti dulu, tapi tangis syok murni. Nggak mungkin. Mama salah? Kamu sukses begini? Tapi Mama cuma lindungi Andi. Kamu nggak pantas dulu. Dari miskin, kerja kasar. Mama takut Andi menderita. Suaranya bergetar, tangannya tutup mulut, tubuhnya goyang seperti daun di angin kencang. Ia tatap Maya, lalu Andi, lalu Lisa, seolah dunia runtuh di depan matanya. Lisa mundur ke dinding, wajahnya pucat. Ini gila. Andi, bilang ini bohong. Kamu cerai dia karena dia nggak bisa apa-apa. Katamu, sekarang dia pemilik? Kami minta bantuan. Malah dihina gini. Andi menangis pelan. Lututnya ambruk ke lantai. Maaf. Aku salah besar. Aku pilih Ibu. Tapi lihat aku sekarang. Bisnisku bangkrut. Lisa marah terus soal uang. Ardi sakit. Kamu bangkit sendirian. Jadi orang hebat. Aku nggak pantas minta apa-apa. Ia tutup wajah. Bahunya berguncang. Maya rasakan air matanya sendiri mau jatuh. Tapi ia tahan. Saya nggak hina kalian. Ardi akan dirawat gratis. Seperti janji. Tapi Bu, ingat kata-kata Ibu dulu. Kamu nggak layak. Sekarang, siapa yang minta bantuan? Ini bukan akhir. Ini pelajaran. Saya maafkan. Tapi Ibu harus sadar. Ibu Sinta menangis terseduh. Peluk Ardi erat. Maya. Mama menyesal. Tolong jangan benci Mama. Syok itu terpancar di matanya. Wajah yang dulu penuh keangkuhan kini retak, seperti patung yang jatuh. Maya bangkit. Panggil perawat via tombol. Bawa Ardi ke kamar rawat. Saya urus tagihannya. Saat tim masuk, ia tatap mereka bertiga. Pulanglah. Istirahat. Kita bicara lagi nanti. Ia keluar ruangan. Tutup pintu pelan. Hati penuh campuran lega dan pilu. Pengungkapan itu syok seperti badai. Tapi dari puingnya, mungkin benih penyesalan tumbuh. Di koridor, Maya tatap jendela hujan, bisik. Satu langkah lagi. Hari-hari setelah pengungkapan di ruang VIP terasa seperti kabut tebal yang menyelimuti rumah sakit Mega Sehat. Bukan kabut dingin yang menyiksa, tapi yang lembut. Memaksa semua orang melihat bayangan masa lalu dengan lebih jelas. Maya kembali ke rutinitasnya. Tapi ruangannya di lantai eksekutif kini terasa lebih sunyi. Ia duduk di meja kayu jati, dikelilingi laporan keuangan yang hijau. Pasien naik 30% sejak soft opening. Program gratis untuk lansia miskin dapat pujian dari wali kota. Tapi pikirannya melayang ke Ardi, yang kini dirawat di kamar spesial lantai 3. Batuknya membaik berkat terapi nebulizer dan antibiotik impor. Gratis sepenuhnya. Perintah Maya pada Dokter Rina saat itu. Suaranya tegas tapi mata penuh keraguan. Bukan karena belas kasihan, tapi karena benar. Dokter Rina angguk, tapi bisik pelan. Kamu yakin, Mei? Mereka yang hancurkan kamu. Maya hanya tersenyum tipis. Justru karena itu. Di sisi lain kota, di rumah sederhana yang dulu jadi neraka bagi Maya, suasana seperti badai yang tak reda. Ibu Sinta duduk di ruang tamu yang kini terasa sempit. Dindingnya masih dihiasi foto pernikahan Andi dengan Lisa, foto glamor yang dulu ia pamer ke tetangga. Tapi kini, setiap kali matanya mendarat di sana, ia ingat wajah Maya yang tenang saat ungkap identitasnya. Gak mungkin, gumamnya berulang-ulang. Tangannya memegang rosario kayu yang jarang ia sentuh sejak suaminya meninggal. Malam pengungkapan itu, ia tak bisa tidur. Bayangan Maya yang sukses, RS megah itu, menghantui seperti hantu yang ia ciptakan sendiri. Pagi berikutnya, ia ke toko kain. Toko yang penjualannya kini merosot karena kompetitor online. Tapi tangannya gemetar saat hitung uang receh dari pelanggan.
Bu Sinta, kenapa pucat? Sakit? Tanya Bu Marni, pedagang sayur sebelah, dengan nada penasaran. Ibu Sinta geleng cepat. Nggak apa-apa, cuma capek. Tapi dalam hati, ia tahu, capek karena penyesalan yang menggerogoti. Penyesalan itu semakin dalam saat laporan detektif Maya, yang kini ia hentikan, tapi ingatannya masih segar, terbukti benar. Bisnis Andi runtuh seperti domino. 2 hari setelah pengungkapan, Andi pulang lebih awal dari kantor, bukan sebagai manajer, tapi karyawan biasa di perusahaan distribusi yang dulu ia banggakan. Bu, aku di PHK, katanya pelan saat duduk di meja makan. Suaranya pecah seperti kaca retak. Lisa, yang sedang ganti popok Ardi di kamar bayi, keluar dengan wajah merah padam. Apa? PHK. Kamu bilang bulan lalu masih aman. Tagihan mobil belum lunas. Ardi butuh les tambahan. Dan sekarang? Kita miskin gara-gara kamu. Suaranya tinggi. Tangannya menunjuk Andi seperti tuduhan. Ibu Sinta, yang sedang masak sup ayam di dapur, terhenti. Sendok kayu jatuh ke lantai dengan dentang. Andi, kenapa? Kamu kan pintar. Dibesarkan mama dengan susah payah. Andi tutup wajah. Bahunya berguncang. Perusahaan tutup cabang. Bu, karena pandemi. Kompetitor online. Aku coba cari kerja baru. Tapi sulit. Dan setelah kejadian di RS kemarin, aku nggak bisa fokus. Maya, dia benar. Bu, aku salah besar. Kata Maya, itu seperti bom. Ruangan hening sejenak. Hanya tangis Ardi samar dari kamar. Ibu Sinta maju, duduk di samping Andi, tapi tangannya ragu saat pegang bahu anaknya. Jangan bilang gitu. Mama cuma lindungi kamu dulu. Maya itu, dia nggak cocok. Dari miskin, kerja kasar. Mama takut kamu menderita seperti ayah. Lisa mendengus. Ambil tas brandednya yang kini terasa berat. Lindungi? Lihat sekarang. Kita numpuk utang 200 juta. Bu. Kartu kredit Max. Cicilan rumah telat. Andi bilang dulu Maya, sampah. Tapi dia yang punya RS sekarang. Kita minta bantuan ke dia? Malu banget. Aku nggak mau balik ke sini lagi kalau gini terus. Ia berbalik. Masuk kamar sambil banting pintu. Meninggalkan Andi dan Ibu Sinta dalam keheningan yang menyiksa. Malam itu, Ibu Sinta tak tahan. Ia ambil ponsel tua. Gulir nomor yang tak pernah ia simpan tapi ingat. Nomor Maya dari masa lalu, yang kini ia cari di Google sebagai Dr. Maya Sari. Dengan tangan gemetar, ia tekan panggilan. Suara Maya di ujung sana tenang, profesional. Halo, Ibu Sinta. Ada apa? Ardi sudah lebih baik. Laporannya bagus. Ibu Sinta menelan ludah. Suaranya serak. Maya. Mama mau minta maaf. Beneran. Kemarin di RS. Mama shock. Nggak nyangka kamu sukses begitu. Mama salah besar. Dulu Mama fitnah kamu. Usir kamu malam hujan itu. Mama bilang kamu selingkuh. Padahal Mama yang susun foto palsu itu. Mama cuma takut kehilangan Andi. Dia anak tunggal. Setelah ayah pergi, Mama sendirian. Kamu dari keluarga sederhana. Mama pikir kamu bakal bikin Andi miskin lagi. Tapi lihat sekarang. Mama yang bikin dia hancur. Maya diam sejenak di ujung telepon. Napasnya teratur. Bu, saya dengar. Tapi maaf palsu nggak cukup. Saya maafkan. Tapi ibu harus buktikan. Andi cerita ke saya kemarin. Dia telepon. Minta saran kerja. Bisnisnya gagal karena keputusan buruk. Tapi akarnya dari tekanan ibu. Ibu suruh dia pilih. Istri atau ibu. Sekarang, Lisa marah. Ardi sakit sering karena stres keluarga. Apa ibu mau ulangi kesalahan? Ibu Sinta menangis pelan. Suaranya tersendat. Enggak, Maya. Mama menyesal. Mama lihat foto-foto kamu di berita. RS itu indah, pasien senang. Kamu bantu orang miskin, seperti keluarga kamu dulu. Mama iri. Mama pikir Lisa sempurna, tapi dia manja, boros. Andi capek.
Mama tahu. Tolong bantu Andi cari kerja. Atau, Mama yang minta maaf langsung ke kamu. Besok Mama ke RS. Maya menghela napas. Baik, Bu. Besok jam 10 pagi, ruang eksekutif. Tapi bukan untuk minta bantuan. Untuk bicara jujur. Keesokan harinya, Ibu Sinta datang sendirian ke RS Mega Sehat. Ia kenakan kebaya sederhana yang dulu Maya puji. Tapi kini kusut, rambutnya diikat asal. Resepsionis tiap pandu ia ke lift. Tatapannya penuh rasa ingin tahu. Ibu yakin mau naik? Pemiliknya sibuk. Ibu Sinta angguk tegas, meski lututnya lemas. Lift naik pelan. Setiap dering lantai seperti detak jam yang menghitung penyesalannya. Di ruang eksekutif, Maya tunggu dengan secangkir teh hangat. Ia bangkit saat pintu terbuka. Tunjuk kursi depan meja. Silakan duduk, Bu. Tehnya seperti dulu. Manis, seperti selera Andi. Ibu Sinta duduk. Tangannya meremas tas kain tua. Maya, ruangan ini mewah. Kamu benar-benar pemilik. Mama nggak nyangka. Dulu Mama bilang kamu nggak bisa apa-apa. Tapi lihat, kamu bangun ini dari nol. Mama salah nilai kamu. Maya duduk. Tatapannya lembut tapi tegas. Bu, saya nggak mau dengar pujian. Saya mau bukti. Ibu bilang menyesal. Tunjukkan. Andi butuh dukungan, bukan tekanan. Lisa juga. Dia stres. Bu, kalau ibu terus campur, keluarga itu hancur lagi. Ibu Sinta angguk cepat. Air mata jatuh ke meja. Mama tahu. Mama sudah bicara sama Andi semalam. Mama bilang, anakku, Mama salah pilih jalan dulu. Maya yang Mama usir. Dia yang kuat. Kamu harus belajar dari dia. Andi nangis. Maya. Dia bilang dia masih cinta kamu. Meski terlambat. Mama yang bikin dia ragu. Dan bukti kejahatan Mama? Foto palsu itu. Mama simpan di laci. Mama bakar kemarin. Tapi Mama akui. Mama fitnah kamu ke keluarga, ke tetangga. Mama bilang kamu selingkuh. Boros. Nggak layak. Semua bohong. Mama takut kamu ambil Andi dari Mama. Maya rasakan luka lama terbuka. Tapi ia tahan. Bu, itu kejam. Saya hamil dulu. Bu, 2 bulan. Tapi keguguran karena stres gara-gara ibu. Saya nggak bilang ke Andi. Takut dia tambah bingung. Tapi sekarang, saya cerita. Itu bukti ibu hancurkan bukan cuma pernikahan, tapi masa depan anak kami. Ibu Sinta terhuyung. Tangannya tutup mulut. Tangisnya pecah. Anak. Mama. Ya Tuhan. Mama pembunuh. Mama nggak tahu. Mama pikir kamu bohong. Maaf. Maya. Mama menyesal dalam-dalam. Mama akan berubah. Mama bantu Andi cari kerja. Pakai koneksi toko. Kenalan lama. Mama nggak campur lagi. Dan Lisa. Mama akan bilang dia harus hormati Andi. Bukan marah-marah. Maya bangkit. Berikan tisu. Baik, Bu. Saya percaya kalau ibu serius. Ardi boleh rawat di sini gratis sampai sembuh. Dan untuk Andi, saya kasih lowongan di RS ini, sebagai manajer logistik. Gaji lumayan. Asal dia siap. Ibu Sinta bangkit. Lutut gemetar. Tapi ia pegang tangan Maya erat. Terima kasih, Maya. Mama bangga sama kamu. Mama salah besar. Tapi Mama janji. Mama akan sujud kalau perlu. Minta maaf ke semua yang Mama fitnah. Maya peluk ia pelan. Pertama kalinya sejak pernikahan dulu. Nggak perlu sujud sekarang, Bu. Mulai dari berubah. Saat Ibu Sinta pergi, langkahnya lebih ringan. Tapi Maya tahu, penyesalan mendalam ini baru awal. Di jendela, ia lihat matahari terbenam, merah seperti luka yang mulai sembuh. Tapi klimaks masih menunggu. Saat Ibu Sinta benar-benar bersujud, di depan umum, mengakui segalanya. Langit seolah runtuh bagi Ibu Sinta dan Andi. Setelah berbulan-bulan berjuang mempertahankan sisa-sisa kejayaan masa lalu, sebuah diagnosis kejam menghantam mereka. Ibu Sinta menderita komplikasi jantung langka yang memburuk dengan cepat.
Dokter keluarga mereka angkat tangan, menyatakan bahwa satu-satunya harapan adalah fasilitas canggih dan tim spesialis terbaik di kota, yang hanya ada di satu tempat, Rumah Sakit Mega Sehat. Dengan wajah pucat dan tangan gemetar, Andi menelepon nomor pribadi yang ia dapatkan dengan susah payah. Suara di seberang telepon itu tenang, profesional, dan begitu familiar hingga menusuk relung hatinya. Rumah Sakit Mega Sehat, dengan Maya, jawab suara itu. Andi menelan ludah, harga dirinya luluh lantak. Maya, ini aku. Andi. Ibuku. Ibuku sekarat. Kami butuh bantuanmu. Hening sejenak. Maya tidak menunjukkan emosi. Ia hanya berkata, bawa ibumu ke unit gawat darurat. Tim saya akan menanganinya. Panggilan itu berakhir, meninggalkan Andi dengan perasaan campur aduk antara harapan dan rasa malu yang luar biasa. Ibu Sinta tiba di rumah sakit dalam kondisi lemah. Tubuh yang dulu selalu angkuh dan dipenuhi kesombongan itu kini terbaring tak berdaya di atas brankar, terhubung ke berbagai alat medis. Maya, dalam balutan jas dokter putihnya yang berwibawa, mengamati dari ruang kontrol. Ia memastikan tim terbaiknya yang menangani operasi. Ia tidak melakukannya demi Ibu Sinta, tetapi demi sumpahnya sebagai seorang dokter dan demi prinsip bahwa setiap nyawa berharga. Operasi berjalan sukses, namun masa pemulihan Ibu Sinta sangat berat. Selama berhari-hari, ia terbaring di ruang perawatan intensif, diawasi oleh para perawat yang cekatan, staf dari wanita yang pernah ia sebut sebagai sampah. Setiap kali ia membuka mata, ia melihat logo Rumah Sakit Mega Sehat di seragam perawat, di dinding, di botol infus. Setiap sudut ruangan itu adalah pengingat akan kesuksesan Maya dan kegagalannya sendiri. Penyesalan yang selama ini ia coba tekan kini meledak menjadi badai di dalam dirinya. Ia teringat setiap hinaan yang ia lontarkan, setiap fitnah yang ia sebarkan, dan momen saat ia mengusir Maya dengan tawa kemenangan. Kini, wanita yang sama itulah yang memegang hidupnya di tangan. Pada suatu sore, setelah kondisinya cukup stabil untuk dipindahkan ke ruang perawatan biasa, Maya datang menjenguk. Ia tidak datang sebagai direktur rumah sakit, melainkan hanya sebagai seorang wanita. Ia berdiri di ambang pintu, menatap Ibu Sinta dengan tatapan yang sulit diartikan. Melihat Maya berdiri di sana, kuat dan tenang, pertahanan terakhir Ibu Sinta runtuh. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, ia mencoba turun dari tempat tidur. Para perawat bergegas menahannya, tetapi ia menepis mereka dengan lemah. Biarkan aku, biarkan aku. Bisiknya parau. Di depan Andi yang hanya bisa terpaku membisu dan beberapa perawat yang terkejut, Ibu Sinta menjatuhkan dirinya ke lantai yang dingin. Ia tidak lagi peduli pada rasa sakit di tubuhnya atau harga dirinya yang sudah hancur lebur. Dengan air mata yang mengalir deras membasahi wajah tuanya yang keriput, ia bersujud di kaki Maya. Maya, maafkan ibu, nak. Isaknya, suaranya pecah dan bergetar. Maafkan semua kesalahan ibu. Aku buta oleh kesombongan. Aku kejam. Aku telah menghancurkan hidupmu, menghancurkan pernikahan anakku. Aku tidak pantas dimaafkan, tapi aku mohon maafkan aku. Gema penyesalan itu memenuhi ruangan. Maya menatap wanita yang bersujud di hadapannya. Bertahun-tahun ia memimpikan momen ini, membayangkan akan merasakan kepuasan yang luar biasa. Namun yang ia rasakan bukanlah kemenangan, melainkan sebuah kelegaan yang dalam. Beban dendam yang selama ini ia pikul perlahan terangkat dari pundaknya. Dengan anggun, Maya membungkuk dan memegang lengan Ibu Sinta, membantunya berdiri. Berdirilah, Bu. Jangan seperti ini. Mata mereka bertemu. Di sana, Ibu Sinta tidak lagi melihat kebencian, melainkan kedewasaan dan ketenangan. Aku memaafkan ibu, kata Maya dengan suara mantap, namun lembut. Luka di masa lalu itu nyata dan tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi aku tidak akan membiarkan luka itu mendefinisikan masa depanku. Ia berhenti sejenak, menatap Ibu Sinta dan Andi bergantian. Pengampunan ini bukan tanpa syarat. Aku tidak butuh uang atau permintaan maaf yang dipublikasikan. Syaratku hanya satu. Jadilah orang yang lebih baik. Gunakan sisa hidup ibu untuk menebus kesalahan,
bukan kepadaku, tapi kepada orang lain yang mungkin pernah ibu pandang rendah. Belajarlah melihat nilai seseorang bukan dari harta atau latar belakangnya, tapi dari hatinya. Kata-kata itu menjadi titik balik bagi Ibu Sinta. Ia mengangguk lemah. Air mata penyesalan yang tulus terus mengalir. Cerita berakhir beberapa tahun kemudian. Maya tetap memimpin Rumah Sakit Mega Sehat, mengembangkannya menjadi salah satu institusi kesehatan paling disegani di negeri ini. Ia menemukan kebahagiaan bukan dalam hubungan baru, melainkan dalam kemandirian, pencapaian, dan kemampuannya untuk menolong ribuan orang. Sementara itu, Ibu Sinta, setelah pulih, mendedikasikan sisa hidupnya untuk kegiatan sosial di sebuah panti jompo kecil, melayani orang lain dengan ketulusan yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Ia belajar arti kerendahan hati dengan cara yang paling sulit. Bagi Maya, balas dendam terbaiknya bukanlah melihat Ibu Sinta menderita, melainkan memaksanya untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Balas dendamnya adalah menjadi bukti hidup bahwa dari puing-puing kehancuran, seseorang bisa membangun istana yang lebih megah, bukan dengan batu kebencian, tetapi dengan fondasi kekuatan, martabat, dan pengampunan.